Biasanya hampir semua orang berpersepsi pulang itu harus menunggu kematian tubuh fisik. Padahal pulang itu sekarang. Sebelum tubuh fisik ini mati, kita harus sudah bisa pulang. Pulang kemana? Pulang ke jati diri kita yang asli. Oleh karena itu, kalau berbicara jalan pulang itu ditandai dengan matinya tubuh fisik, tentu saja kita tidak akan bisa tahu siapa yang sudah pulang, siapa yang belum. Oleh karena itu, sebelum saya mengkaji judul yang sangat penting ini, saya akan menjelaskan tanda-tanda orang yang sudah pulang walaupun dia masih ada jumeneng dalam kehidupan yang sekarang. Tubuh fisiknya masih sehat, tapi dia sudah pulang. Ciri orang yang sudah pulang, yang pertama, ada perasaan dalam dirinya seakan-akan dia terlahir kembali. Jadi para sahabat yang dalam perjalanan kehidupan sekarang ini, dalam proses belajar, ada dalam diri kita satu perasaan seakan-akan kita ini terlahir kembali di kehidupan yang sekarang. Itu tanda sebetulnya kita ini sudah pulang. Oleh karena itu, orang yang merasakan perasaan itu, hidupnya itu menjadi penuh dengan kegembiraan, penuh sukacita, walaupun dia tidak bisa menjelaskan sebetulnya apa sih yang menyebabkan saya kok mengalami kegembiraan, sukacita. Pokoknya ada sesuatu yang baru saja dalam kehidupannya. Ciri yang kedua adalah ada keinginan dalam diri kita untuk menyendiri. Tetapi sendiriannya itu tidak merasa kesepian. Cuman ingin mengasingkan diri saja dari komunitas lama, karena dia merasa berada dengan komunitas yang lama itu tidak memberikan kontribusi apapun untuk kedamaian dirinya. Misalnya tidak suka lagi bicara yang tidak penting, tidak suka lagi bicara hal-hal yang hanya sekedar ilusi, tidak mau lagi menghambur-hamburkan waktu, hanya berbicara ngalor ngidul yang tidak penting. Lalu dia mengambil posisi, udahlah saya mau menyendiri saja. Tapi menyendiri tidak merasa sendirian. Menyendiri tidak merasa kesepian karena sudah lahir kembali. Sudah memiliki energi baru, sudah memiliki kesadaran yang baru. Ciri yang ketiga, sudah tidak tertarik lagi kepada hal-hal yang dangkal. Sudah tidak tertarik lagi pada hal-hal yang palsu. Nah, ini yang akan kita kaji sekarang. Kemudian ciri yang keempat adalah kalau melihat penderitaan dan kesusahan orang lain itu ada kesedihan yang mendalam, mudah hanyut, mudah terlarut. Dulu tidak punya sifat seperti itu. Bahkan dulu mungkin malah punya sifat kalau orang lain itu susah malah senang. Kalau orang lain menderita itu malah mau puas. Nah, begitu kesadaran ini sudah muncul, di dalam diri itu ada perasaan
sedih kalau tidak bisa menolong orang. Ada perasaan sedih ketika tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa membantu orang yang kesusahan atau menderita. Pokoknya ada kesedihan yang mendalam dalam diri, ada mudah terhanyut ya pada penderitaan orang ketika dia melihat kesusahan orang lain. Nah, semoga ciri-ciri yang seperti ini sudah kita miliki. Nah, kalau ciri-ciri ini sudah kita miliki, itu tanda sebetulnya kita tuh sudah pulang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ada dorongan yang kuat dalam diri untuk membuat dunia ini lebih baik. Ada dorongan yang kuat dalam diri untuk memayu hayuning bawono, ingin mempercantik dunia yang sudah cantik ini, ingin berkontribusi ya membangun peradaban, ingin berkontribusi apa sih yang bisa saya lakukan untuk keselamatan dunia ini, agar dunia ini bisa menyelamatkan anak cucu saya kemudian, gitu. Sedih ketika pohon ditebang, sedih ketika hutan-hutan digunduli, sedih ketika orang mengambil tambang dengan sesuka hati demi kepentingan sesaat, sedih ketika sungai dikotori. Lalu ada action dalam dirinya, ingin mengambil peran untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, ciri itu sudah keren, itu sudah keren ya. Kemudian ya, tanda yang berikutnya, yang keenam, ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna hidup. Ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna kehidupan. Ada keinginan yang besar untuk belajar mengungkap rahasia-rahasia kehidupan, termasuk belajar rahasia semesta, terutama belajar untuk mengungkap rahasia diri. Nah, ada keinginan untuk mengungkap rahasia itu sudah tanda sebetulnya kita sudah pulang. Kemudian ciri yang berikutnya adalah hypersensitif. Hypersensitif itu maksudnya sensitivitasnya itu hyper, tidak biasa-biasa saja. Jadi penciuman, pendengaran, penglihatan, perabaan, pengecap, ya, itu memiliki sensitivitas yang tinggi. Itu juga merupakan ciri ya bahwa dia sudah pulang. Lalu ciri yang kedelapan, kreativitas dan inspirasinya terus meningkat. Nah, karena apa? Kreativitas dan inspirasi itu adanya di kesadaran. Karena kesadarannya meningkat, otomatis kesadaran meningkat itu ditandai dengan kreativitas dan inspirasi yang terus meningkat. Ciri yang kesembilan, ya, dia sudah mulai bisa menerima dirinya apa adanya, bahkan sudah mulai bisa jujur pada dirinya sendiri. Banyak sekali ya, saya setiap hari bertemu dengan orang, berinteraksi ya, apalagi ketika saya membantu mereka untuk membacakan data karma mereka. Saya senang sekali ya ketika mereka itu terbuka, jujur pada dirinya sendiri. Karena sekalipun saya bilang kamu nggak jujur pada saya, kan saya sudah tahu. Jadi terus mau apa lagi ya selain jujur? Sebetulnya jujur pada diri sendiri ini membuka ruang baru untuk datangnya hal-hal baru yang positif. Kemudian ciri yang ke-10 ya, intuisi tajam. Keinginan untuk mengenal diri sendiri juga semakin besar. Nah, saya sudah menjelaskan berulang kali bahwa dari
ya 5 tubuh kita itu ada bagian dari tubuh kita namanya intuitive body. Itu adalah tubuh intuisi. Nah tubuhnya itu, tubuh intuisinya mulai hidup. Nah kenapa tubuh intuisinya hidup? Karena tubuh spiritnya sudah hidup. Nah ketika dia merasakan dia seakan-akan sudah terlahir kembali ya ke alam dunia ini, mengalami kelahiran yang kedua, tentu saja itu akan membuat kehidupan dia menjadi penuh dengan kebaruan. Ciri yang ke-11 ya, semakin banyak terjadi dalam kehidupannya dalam tanda kutip kebetulan. Semakin banyak dalam kehidupannya dalam tanda kutip sinkronitas. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Hari ini butuh hari panas. Tidak minta, tidak apa. Hari panas. Jadi itu yang dimaksud, makanya tanda kutip, kebetulannya tanda kutip. Hari ini perlu hujan karena habis menanam pohon. Nggak minta, nggak apa. Hujan. Itu maksudnya. Jadi sinkronitas tuh begitu, ya. Jadi seakan-akan tuh kebetulan, dan kebetulannya nanti tambah banyak itu. Nah itulah ya, kegratisan semesta itu mulai mengalir. Bahkan banyak sekali kita mendapatkan sesuatu dalam hidup tanpa upaya yang keras. Nah itu jalan hidup yang luar biasa, itu sangat menakjubkan. Jadi akan semakin banyak itu yang namanya kebetulan-kebetulan itu. Hati-hati ya, dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Tentu saja tanda kutip yang disebut dengan kebetulan ini datang karena karma baik kita. Datang karena kesadaran kita sudah meningkat. Gitu ya. Jadi anak sekolah perlu biaya, ada biayanya. Gitu ya. Mau piknik ya, ada acara wisata, ingin sekali, padahal pada saat daftar belum punya uangnya. Hari H-nya di deadline dari panitia ada duitnya. Gitu. Nah, ini kebetulan-kebetulannya kan banyak. Tapi kebetulan yang bukan kebetulan. Sekali lagi, kebetulan yang bukan kebetulan. Gitu. Ya. Saya juga hari ini mengalami kebetulan. Jadi tadi pagi waktu sarapan, ya, yang kerja di rumah bilang, karena istri saya nggak ada, sedang nengok anak saya di Bogor. Jadi kalau istri saya nggak ada kan pasti urusan dapur pasti lapornya sama saya. Jadi sekarang saya jadi ibu rumah tangga sekaligus bapak rumah tangga. Jadi air habis lapornya ke saya. Ya, telur ayam kampung habis lapornya ke saya. Jadi baru saja tadi pagi ya, telur ayam kampung katanya buat sarapan saya habis. Karena saya tuh kalau pagi sarapannya buah dan telur rebus ya, setengah mateng. Barusan saya lihat Bunda Cucu sama Ayah Asep ngasih ayam kampung banyak lagi. Itu kebetulan, kebetulan itu. Iya, kebetulan yang bukan kebetulan, karena saya tidak pernah mengeluh. Jadi waktu orang kerja bilang begitu tuh nggak ada di sini. Aduh kumaha tuh, enggak ada aduh. Jadi saya datar aja. Nah, sifat datar yang seperti itu ternyata itu mengizinkan tangan semesta untuk bekerja, dan itu luar biasa. Dan kebetulan itu bagi saya itu tiap hari. Ya, Sabtu Minggu kemarin ya, hari Sabtu ada pemberkatan di rumah. Hari Minggu ada yang pelatihan sholat khusyuk.
Udah gitu yang datang ke rumah juga biasa. Kalau ada pelatihan sholat khusyuk, yang datang bukan yang pelatihan kan, yang lain juga pada datang. Ya kebetulan saja ya. Buah ada yang bawa, kue ada yang bawa. Bahkan sekarang tuh di rumah ya bingung ya, sudah dibagikan ke tetangga ya, itu banyak terus. Nah itu kebetulan yang bukan kebetulan. Maaf ya, itu tanda bahwa kita udah pulang. Justru keberlimpahan itu luar biasa. Yang disebut dengan wayar zukhu min haitsu la yahtasib itu saya alami. Karena syaratnya cuma satu kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa, dengan yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan tentang hari esok. Karena kita hadir di sini hari ini sekarang, yaj'al lahu makhraja. Semua masalahmu akan diberi jalan keluar tanpa kita mencari jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang kita tidak pernah menyangkanya. Gimana bisa begitu? Ternyata permainannya sederhana. Kalau kita melakukan kebaikan, jangan berharap orang yang dibaiki sama kita membalas kebaikan kita. Karena begitu kita berharap, berarti kita sedang mengarahkan harapan kita kepada yang kita harapkan. Justru bebaskan saja pikiran tentang itu, baru kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Kan nggak disangka kalau hari ini saya dapat beras, tidak disangka hari ini saya dapat telur, tidak disangka oh tidak ada pikiran tentang itu kok. Karena tidak disangka datang. Nah kalau disangka akan datang yang kita sangka. Jadi sangkaan kita pada saat kita melakukan kebaikan itu yang membatasi rezeki kita. Ulangi ya supaya ngerti ya. Sangkaan kita saat kita melakukan kebaikan itu yang membatasi rezeki kita. Contoh, saya berbuat baik sama si A, ngasih oleh-oleh. Semoga kalau dia juga punya rezeki ngasih oleh-oleh sama saya, ya dapat oleh-oleh sebatas yang disangka. Jadi pikiran kita, sangkaan kita telah membatasi yang akan datang pada kita. Nah, inginkah sekarang kita mendapatkan keberlimpahan tanpa batas? Ilmunya sederhana. Setiap berbuat kebaikan, jangan menyangka bahwa kita akan mendapatkan kebaikan yang sama dari orang yang dibaiki oleh kita. Nah, itu yang disebut dengan nol. Itu yang disebut dengan kosong. Kebaikannya satu. Karena pembaginya nol, dapatnya tak terhingga. Kebaikannya dua, karena sudah nol, dua dibagi nol tak berhingga juga. Berapapun angka dibagi nol selalu tak berhingga. Kebaikannya tiga, nol, tiga dibagi nol tak berhingga. Kebaikannya empat, pembaginya nol tak berhingga. Jadi setiap kebaikan kalau pembaginya nol, maka hasilnya tak berhingga. Coba sekarang satu dibagi satu sabaraha. Satu. Berbuat kebaikannya satu. Pengen satu. Ya satu dibagi satu. Dapatnya ya satu. Kebaikannya satu. Keinginannya dua. Coba satu dibagi dua berapa? Setengah. Lebih kecil lagi.
Kebaikannya 1, keinginannya 100. 1 bagi 100 berapa? 1/100, 0,01. Tuh. Jadi makin banyak keinginan, ternyata hasilnya makin saeutik. Ini rumus matematika yang gak pernah disadari. Ternyata kalau ingin tak berhingga, pembaginya harus 0. Ya, kalau nggak 0 juga nggak apa-apa deh, pembaginya 0,1. Karena 1 dibagi 0,1 masih ada muatan, tapi sedikit muatannya. Berarti 0,1 deh. 1 dibagi 0,1 10. Kan dulu pernah belajar ya, 1 dibagi 0,1, 0,1 itu 1/10. Kalau angka dibagi harus dibalik pembaginya. Jadi 1 dibagi 1/10 berarti 1 kali 10/1, 10. Nah 1 dibagi 0,01, 100. Masih berbilang dong kalau 100. Tapi kalau 1 dibagi 0 tak terhingga. Nah anehnya kita itu ingin dapatnya tak terhingga, tetapi pembaginya 1, 2, 3, 1000. 1 dibagi 1000 0,0001. Luar biasa kecilnya. Nah, makanya kalau di matematika itu ada 2 tak berhingga itu. 1 tak terhingga besarnya, 1 lagi tak terhingga kecilnya. Nah tak terhingga kecilnya dalam bahasa Inggris disebutnya infinitesimal. Infinite itu tak terbatas, tapi tak terbatas kecilnya. Aduh, letik pisan. Makanya akibatnya apa? Mohon maaf ya, tasnya sih asli, tapi isinya kosong. Daripada tas asli isinya kosong, lebih bagus tasnya asli isinya banyak. Ini pagi-pagi udah saya kasih ilmu luar biasa ini. Udah dikasih cara mendapatkan rezeki yang luar biasa. Makanya dari 7 jalan yang menakjubkan, salah satu jalannya adalah mendapatkan sesuatu bahkan tanpa usaha yang keras. Gimana caranya? Caranya begitu. Berbuat apapun, bebaskan dirimu dari keinginan mendapat. Ayo tanya, mohon maaf ya, sama yang berkelimpahan rezekinya. Saya yakin ilmunya begitu, cuman tidak disadari aja. Saya yakin ilmunya begitu kok. Kalau ngasih nggak pernah dipikirin. Makanya dapatnya jadi wayar zuku min haitsu la yahtasib. Makanya kan itu disebutnya juga doa 1000 dinar. Gak tahu siapa yang ngasih judul itu doa 1000 dinar. Pada itu kan sebetulnya ayat Quran. Nah 1000 dinar, ya, dinar ini kan mata uang yang paling mahal. Betul nggak? Iya, dinar itu di Yordan mata uang yang paling mahal, ya. Jadi 1000 dinar sanajan 1000 ge seueur. Kan aslinya doa itu begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kan gitu. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Pasti hafal ya.
pasti hafal. Karena itu kalau doa-doa gitu pasti banyak yang hafal. Apalagi doa 1000 dinar. Wah, ini rezeki. Nah, salah kaprahnya itu ayat dibaca 100 kali. Tiap pagi ada yang baca 1000 kali. Ya makin miskin. Karena waktunya habis baca itu ayat. Memangnya uang bisa datang gitu baca itu ayat? Ayat itu bukan dibaca, dipraktekkan dalam hidup. Gimana caranya supaya kita mendapatkan